Ini ada pertanyaan yang mungkin sensitif lagi. sensitif lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan launching sebuah program baru dari sekolah, sebuah podcast yang kita beri nama WR Talk. Nah, podcast ini bertujuan untuk menampung setiap kritikan, saran, tanggapan, ataupun pertanyaan yang disampaikan oleh seluruh elemen sekolah, baik dari wali murid, atau mungkin dari gurunya, atau mungkin dari masyarakat sekitar yang akan memasukkan anaknya ke sekolah. Nah, untuk narasumber pertama kita telah hadir bersama kita, yaitu Bapak Kepala Sekolah SD Ukir Tahu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Iya, kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah damang. Oke, hari ini kita akan berbincang mengenai banyak Pak pertanyaan-pertanyaan dari sosial media kita seputar sekolah. Gimana menurut Bapak? Ya, memang ini merupakan media untuk komunikasi antara sekolah, orang tua murid, dan elemen yang ada di sekolah. Iya betul. Namun sebelum kita menuju ke pertanyaan selanjutnya, aku mau teman-teman untuk like, comment, and subscribe YouTube channel SD Ukir Tahu, oke? Nah, kita langsung saja ya Pak ya ke pertanyaan dari salah satu wali murid kita yang menanyakan tentang kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di masa pandemi ini seperti apa ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Yang pertama kita ucapkan terima kasih atau alhamdulillah kepada Allah bahwasanya kita masih diberikan kesehatan, dimana SD Ukir Tahu sebelum ada COVID memang sudah menyiapkan salah satu media yang disebut e-learning SD Ukir Tahu. Meskipun dalam waktu singkat itu bisa kita gunakan memfasilitasi anak-anak dalam belajar selama COVID ini. Meskipun menggunakan media yang lain seperti Google Form, menggunakan Google Class, menggunakan fasilitas Vicon yang lain sebagainya, itu yang kita berikan kepada anak-anak untuk memfasilitasi belajar selama COVID-19 ini. Ya, tapi sepertinya pembelajaran daring ini masih dianggap belum biasa ya Pak ya, karena termasuknya kan kaget gitu ya mungkin ya Pak ya. Karena memang pembelajaran daring ini khususnya di kota kita di Cilegon, bahkan secara umum di Indonesia pun kita tidak siap untuk melakukan pembelajaran secara daring. Karena satu, fasilitas yang dimiliki sekolah, Ya, betul. orang tua murid, kemudian sumber daya guru yang harus memang mempersiapkan pembelajaran daring ini yang seinteraktif mungkin. Dan secara survei atau secara yang dilakukan oleh PGRI, IGI ataupun FGI yang sudah dibuat survei itu ternyata baru 10-15% yang siap untuk melakukan pembelajaran daring. Ya. Dan kita meskipun baru, ya kita mencoba semaksimal mungkin untuk memfasilitasi anak-anak. Kalau untuk konten maksudnya kayak media pembelajarannya itu selain berupa wacana atau buku, itu ada nggak Pak dari guru-guru kita yang mempersiapkan itu? Ya. Karena ternyata masih banyak tanggapan dari wali murid yang menanyakan sepertinya pembelajaran daring ini kurang dipahami oleh anak saya, karena mungkin seperti apa gurunya mempersiapkan itu semua? Ya alhamdulillah, ini merupakan sesuatu yang baru juga buat kita di sekolah dan buat guru-guru kita juga. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Yang selama ini mungkin baru PDF-nya dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk PowerPoint, tetapi kita sudah berusaha, beberapa guru kita membuat video tentang pembelajaran materi menggunakan rekaman, kemudian diberikan kepada anak-anak, dan beberapa yang sumber dari yang lain seperti dari ruang guru, rumah belajar, dan sebagainya. Karena memang persiapan dari sekolah yang termasuk ini mendadak dan ini musibah nasional, jadi persiapannya yang kurang. Insya Allah seandainya diperpanjang pun nanti
kita akan membuat konten yang lebih menarik sehingga anak-anak bisa terfasilitasi, bisa belajar dengan baik, dan materi yang disampaikan dengan baik. Oke. Kalau untuk saat ini anak-anak masih belajar di rumah ya Pak ya? Sampai saat ini anak-anak sedang melakukan penilaian secara daring. Kira-kira kemungkinan atau wacananya apakah masuk sekolah akan diundur tahun depan atau tetap di bulan Juli sampai saat ini infonya? Yang terakhir kita dengar dari Mas Menteri Nadiem Makarim bahwasanya pembelajaran tahun ajaran baru tetap dimulai 13 Juli 2020. Tapi secara tatap muka apakah itu nanti dengan daring dan sebagainya kita masih menunggu dari gugus tugas COVID-19 dan kita akan mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Untuk kelas 6, kelulusannya kapan nih Pak ya? Yang pasti kelas 6 kelulusan tanggal 15 Juli 2020 besok. Kita akan berikan pengumuman kepada anak-anak, pengumuman kelulusan, dan insya Allah kita akan coba untuk memberikan kelulusannya itu secara offline. Kalau memang itu memungkinkan kita akan gilir, kalau toh tidak nanti kita akan coba memberikan kelulusan secara online. Jadi anak-anak download hasil pengumumannya. Jadi untuk tahun ini perpisahan ditiadakan atau? Untuk tahun ini kemarin kita sudah rapat dengan jajaran sekolah, komite, dan yayasan bahwasanya melihat kondisi seperti ini kita tetap mengikuti petunjuk dari pemerintah, tidak boleh berkumpul dalam jumlah banyak. Kita putuskan untuk meniadakan acara perpisahan. Oke. Kalau untuk yang misalnya nih Pak, ada yang ingin bertanya tentang SDWR tuh masih buka pendaftaran nggak ya? Kira-kira untuk PBDB tahun ini seperti apa Pak sistemnya? PBDB tahun ini dan 2 tahun terakhir kita sudah mulai untuk melakukan pendaftaran secara online. Orang tua murid bisa mengisi form dari rumah, dari link yang kita berikan. Jadi orang tua datang ke sekolah tinggal memverifikasi data dan menyelesaikan administrasi yang harus diselesaikan. Untuk pendaftaran siswa baru kita masih buka sampai nanti tahun ajaran baru dimulai. Oke, jadi teman-teman ini masih buka. Betul. Jadi teman-teman yang bertanya kapan nih saya bisa daftar SDWR, sampai saat ini masih dibuka untuk pendaftaran SDWR. Dan Oke, bisa Pak. dilihat di linknya SDU Kertawu sch.id, atau bisa kontak salah satu guru di sekolah, nanti akan diberikan link pendaftarannya. Oke, ulangi sekali lagi Pak, link SDU Kertawu .sch.id. Oke. Kemudian Pak, kalau teman-teman yang izin masuk ini mau lebih lanjut mengenai SDWR, ingin tahu lebih lanjut, kira-kira selain pembelajaran yang dilaksanakan sekarang itu daring, sebelum daring itu kan belajar seperti biasa ya Pak ya? Selain kegiatan belajar di sekolah dasar pada umumnya, apalagi keunggulan yang dimiliki oleh SDWR ini? Keunggulan yang kita miliki di sekolah salah satunya adalah mulai tahun ini kita mempunyai salah satu website yang baru kita mulai bangun, yang tadi saya sampaikan, sdukertawu.sch.id. Di situ ada e-learningnya, ada CBT-nya ketika kita melakukan tes online kepada anak-anak menggunakan CBT, atau ada juga virtual class. Virtual class itu nanti orang tua murid dan guru bisa masuk dalam satu ruangan atau yang seperti kayak Zoom atau Google Meet dan berinteraksi di sana. Dan itu sedang kita kembangkan, mudah-mudahan dengan dukungan dari orang tua murid, dukungan dari segala elemen yang ada di sekolah, apa yang kita cita-citakan, sekolah ini bisa terus berkembang, maju, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak. Amin, oke. Kalau boleh tahu, Bapak sudah menjabat sebagai kepala sekolah berapa lama ya Pak ya? Untuk kepala sekolah baru Januari, Februari, Maret, April, 3-4 bulan. Sebelumnya ya, ngajar di kelas? Sebelumnya ngajar di kelas 6, di kelas 3, dan sebelumnya dulu ngajar mata pelajaran bahasa Inggris. Oh gitu, oh guru bahasa Inggris. Oke.
pertanyaan selanjutnya ya Pak. Nih, untuk anak-anak yang dari kelas 1, kelas 2 sampai seterusnya, ketika nanti masuk sekolah, apakah mereka sudah langsung ke tingkatan selanjutnya ataukah seperti apa? Dan untuk pendaftaran tahun ajaran baru, apakah ada administrasinya dan biayanya seperti apa gitu Pak? Untuk kenaikan kelas, kita tetap seperti biasa yang di jadwal agenda kalender pendidikan, bahwasanya tanggal 19 kita akan bagi rapot dan di situ akan ditunjukkan anak ini naik atau tidak, dan akan tahun ini akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketika anak kelas 1 naik kelas 2 tahun sebelumnya kita akan mix dari kelas A, B, C kita akan mix menjadikan satu kelas yang berbeda anaknya. Untuk tahun ini insya Allah kita akan coba untuk tetap muridnya yang dari kelas 1A naik ke 2A, 1B naik ke 2B, 1C naik ke 2C, tanpa ada di mix dari sekolah kelas paralelnya, dengan tujuan atau dengan harapan bahwasanya posisi seperti ini sedang ada COVID-19, harapannya apa yang sudah mereka bangun dengan teman-temannya di kelas itu, karena kita sudah mulai COVID-19 bulan Maret kemarin, jadi mudah-mudahan komunikasi ini bisa lancar. Oke, kalau untuk biaya pendaftaran ulang seperti itu ada nggak Pak? Ya, ini terkait dengan biaya ini sangat sensitif ya. Iya betul. Jadi aduh punten ya Pak ya, ada yang nanya. Kita akan menyampaikan bahwasanya sekolah dan yayasan mempunyai program untuk memajukan pelayanan pada anak-anak. Salah satunya dengan kita membangun website yang menggunakan sca.id, yang dulu kita sudah lama punya blog. Nah, SD tahu blogspot.com itu sudah lama dan itu gratis. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan yang domainnya yang berbayar dan bisa dikembangkan di bidang IT-nya. Kita coba menggunakan sch.id. Harapannya ini bisa memberikan salah satu pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh orang tua murid, siswa, guru, mengembangkan semua potensinya tentang IT, sehingga di web tersebut guru bisa berkreasi, menyampaikan materi, anak-anak bisa juga nanti mengupload hasil-hasil tugasnya di sana, dan yang pasti ini membutuhkan biaya dan dukungan dari orang tua murid. Maka dari itu kemarin setelah rapat dengan yayasan memberikan masukan dengan tahun ini anak-anak diminta untuk daftar ulang. Oh, baru tahun ini ya Pak ya? Ya, baru tahun ini kita akan melakukan daftar ulang kelas 1 naik kelas 2 sampai kelas 5 naik ke kelas 6. Melakukan daftar ulang dengan perlu disebutin nggak biayanya? Perlu seperti Pak? Ada yang nanya biayanya Pak? Ada yang nanya. Untuk daftar ulang yang pasti tidak lebih dari 300.000 rupiah. Oke. 300 juta ya. Besar ya Pak, 300 juta. Dan harapannya dengan ada dana yang masuk bisa membangun fasilitas di sekolah, kemudian termasuk fasilitas pengembangan IT di sekolah, sehingga sekolah kita tetap bisa eksis, bisa memberikan pelayanan yang terbaik, dan yang pasti apa yang diberikan orang tua ke sekolah akan mendapatkan feedback dari sekolah, sesuatu layanan yang semaksimal mungkin akan diusahakan oleh sekolah. Salah satunya sekarang kita sedang mencoba untuk membuat titik-titik CCTV agar semua kegiatan nanti yang ada di sekolah itu terpantau oleh sekolah, bahkan kegiatan di luar jam belajar pun kondisi sekolah bisa terpantau. Oke. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk daftar ulang adalah sebesar 300.000 kurang lebih seperti kurang itu lebih. Ya. Kayaknya sih kurang kayaknya. Oke, insya Allah kurang. Oke Pak. Kalau untuk yang saya oke sebentar.
Ada beberapa pertanyaan Pak mungkin dari beberapa wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya ke sini kali ya Pak ya. Jadi mereka sering dengar katanya di sana ada MBTA loh, katanya di sana ada ini, ada itu. Sebetulnya seperti apa ya sistem pembelajaran yang ada di UGIR lebih mendalam tentang SDWR ya betul. Baik, SD UGIR memang bukan SD Islam. Betul. Tetapi kita sudah beberapa tahun kemarin merancang kita akan blended dengan keagamaan atau yang sering di luar sampaikan madrasah diniyah taklimiyah ya. Kalau nggak salah MDTA lah itu ya. Jadi karena apa? Kita melihat perkembangan di Cilegon, apalagi sekarang ada perwal bahwa anak masuk SMP itu harus memiliki ijazah madrasah atau TPA. Nah, kesempatan itu akan dimanfaatkan SD UGIR dengan memblended program nasional yang kurikulum ke-13 dengan program MBTA, dan alhamdulillah ini tahun pertama kita mempunyai siswa di kelas 3 yang dalam notabene di MDTA-nya ada kelas 1. Kita sudah berjalan, insya Allah tahun berikutnya nanti mereka ada naik ke kelas 2, dan yang kelas 2 di pagi atau di regulernya dia akan masuk ke kelas 1. Oke gitu ya Pak ya. Jadi jangan ragu untuk masuk SDWR karena memang ada MDTA-nya. Jadi ketika lulus sudah dapat ijazah SD dan ijazah madrasah. Madrasah betul ya. Kemudian Pak ada pertanyaan selanjutnya. Di masa pandemi ini sebetulnya banyak yang mungkin memang harus disosialisasikan kepada anak-anak ya Pak ya. Kira-kira hal-hal penting apa ya yang harus dipahami anak-anak untuk menghadapi new normal ketika mereka nanti masuk ke sekolah? Oke, baik. Yang pasti ini bukan hanya tugas sekolah, tapi tugas juga orang tua murid di rumah. Betul. Orang tua yang mendampingi selama pembelajaran di rumah, bahwasanya musibah atau wabah ini merupakan wabah nasional yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita hadapi bersama-sama. Dan ini tugas sekolah menyampaikan kepada anak-anak dan dikuatkan oleh orang tua di rumah bahwasanya COVID-19 ini harus kita sikapi dengan bijak, bahwa selama nanti ada new normal ya protokol-protokol yang harus kita jalani kita akan laksanakan, termasuk di sekolah kita akan siapkan hand sanitizer, sabun cuci tangan, kemudian bilik semprot yang memang harus, atau orang tua yang pengen bilik semprot, dengan harapan orang tua datang ke sekolah atau ada anak murid datang ke sekolah merasa aman dengan protokol yang sudah kita siapkan di sekolah. Jadi ya kita siapkan sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apa yang harus kita lakukan yaitu salah satunya menggunakan masker. Tapi mohon maaf saya nggak pakai masker hari ini. Tapi kita jaga jarak ya Pak ya. Tenang. Social distancing masih tetap. Gitu ya Pak ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan yang mungkin sedikit sensitif ya Pak ya, punten. Ini saya akan bacakan pertanyaannya. Begini, di sekolah ini ada SPP ya Pak ya? Iya. Oke. Pertanyaannya adalah sebetulnya adanya iuran SPP itu untuk apa ya Pak ya? Kemudian di masa pandemi saat ini kita membutuhkan kuota internet untuk anak-anak karena tugas-tugasnya daring semua. Jadi betul. Kira-kira ada kayak pengurangan pemungutan SPP ini gitu Pak? Maksudnya ada pemotongan? Iya, SPP pengurangan gitu. pemotongan SPP. Baik, kita lihat dulu SPP itu dari singkatan sumbangan pembiayaan pendidikan. Betul. Dan SPP itu hanya ada di swasta. Salah satunya sekolah kita swasta. Kalau di negeri tidak boleh menarik SPP karena sudah menerima dana BOS. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Yang kedua, kenapa swasta menarik SPP? Karena ketika hanya mengandalkan dana BOS, operasional dan kegiatan yang ada di sekolah swasta khususnya yang pasti tidak akan bisa berjalan dengan baik. Betul. Itu makanya kita masih menetapkan atau bisa mengambil biaya swadaya dari masyarakat, orang tua murid dengan adanya SPP. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa SPP itu
digunakan untuk menunjang kegiatan yang ada di sekolah. Terkait dengan COVID-19 bahwasanya pembelajaran atau kegiatan di sekolahnya itu tidak normal, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak perlu biaya, ibaratnya seperti itu. Kenapa SPP-nya nggak berkurang? Gitu. Dianggapnya seperti itu. Ya, jadi jujur seperti di beberapa sekolah swasta pun juga ketika terjadi COVID-19 ini mereka tidak memberikan potongan SPP. Karena apa? Satu, SPP itu adalah salah satu sumber dana yang diharapkan oleh sekolah atau yayasan, kalau yang memiliki yayasan, untuk membiayai kegiatan, salah satunya memberikan gaji karyawan, membayar listrik dan segala macamnya. Dan yang termasuk di kita bahwasanya kita ini bukan swasta murni, kita ini swasta yang masih ada beberapa bantuan yang dari yayasan. Jadi swadaya yang kita ambil dari masyarakat atau dari orang tua murid itu sebetulnya tanpa sumbangan atau tanpa support dari yayasan kita masih kurang ya Pak ya. Karena ya mungkin kita bisa cek untuk swasta se-Cilegon mungkin di SD kita yang paling murah. Yang paling murah ya Pak ya. Mungkin itu yang perlu kita paham bersama-sama. Jadi seperti itu, kenapa SPP-nya tidak ada pemotongan? Karena ya dari SPP itu sendiri saja yang normal kita masih disupport. Iya betul. Gimana kalau dikurangi ya Pak ya? Bagaimana? Terus kalau kenapa sih kok nggak ada bantuan kuota internet atau untuk membeli pulsa sehingga bisa terkoneksi secara daring? Mungkin yang perlu kita sikapi bahwasanya anak-anak sekarang sudah tidak perlu transportasi ke sekolah ya. Biaya transportasi itu yang kita alihkan ke pulsa. Mungkin itu sih yang bisa kita sampaikan ke orang tua murid atau ke masyarakat bahwasanya SPP tidak ada pemotongan karena itu yang untuk biaya lainnya. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan yang mungkin sensitif lagi. Banyak sensitif ya. Ya alhamdulillah dengan adanya keterbukaan sekolah dengan masuknya aspirasi, pendapat, kritik, dan ini memang yang kita harapkan sehingga komunikasi yang dulunya hanya satu arah, orang tua murid datang ke sekolah, sekolah menyampaikan visi-visi sekolah tanpa ada masukan yang ini, kita akan coba apa yang jadi unek-unek, apa yang jadi saran, kritik dan segala macam tentang sekolah sehingga sekolah bisa lebih baik, itu kita akan coba salah satunya ini. Dan alhamdulillah meskipun baru pertama ternyata ya banyak juga respon yang masuk. Iya betul Pak. Sensitif tidak sensitif ya kita coba untuk mengkomunikasikan. Ya. Karena ini sensitif, saya izin membacakannya secara jelas ya Pak ya. Begini pertanyaannya Pak. Siang Pak. Siang Bu. Atau Pak ya. Sepertinya Ibu. Oh, ya siang Bu. Gimana? Saya lebih mau memberi tanggapan atau saran tentang bimbel yang ada di sekolah. Kalau dulu bimbel memang difasilitasi oleh sekolah dan kita wali murid ngasih ke guru dengan sukarela. Betul. Tidak ada bimbel di lingkungan sekolah yang ditargetkan oleh gurunya. Punten ya Pak ya. Yeah. Kebetulan anak saya ikut dan memang tujuannya memberikan yang terbaik untuk anak saya. Yang jadi dilema saya adalah takutnya tanggapan wali murid lain yang berpikiran jelek ke nama sekolah. Karena kan membandingkan sistem yang lama dengan sistem yang baru saat ini yang Bapak pimpin. Apa lebih baik kalau bimbel yang memang diadakan oleh guru dan ada biayanya dilakukan di luar sekolah? Contohnya di rumah guru tersebut. Saya hanya menyerap keadaan yang sekarang dan saya alami. Terima kasih, semoga berkenan. Itu pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih Bu atas masukan dan info yang masuk ke sekolah, bahwasannya yang perlu kita pahami bahwa di sekolah tidak ada melaksanakan bimbel secara resmi. Tidak ada ya? Tidak ada bimbel secara resmi. Adapun beberapa orang tua murid atau siswa yang ingin mendapatkan tambahan di sekolah, sekolah akan memfasilitasi tambahan tersebut dengan biaya yang
tidak diterapkan atau bahkan tidak bayar sama sekali ya. Karena masih dalam jam kerja dan jam belajar anak-anak kita fasilitasi. Jadi di sekolah itu yang ada hanya tambahan kepada siswa yang memang membutuhkan tambahan, dan itu diberikan atau dilakukan oleh guru-guru kami di sini. Dan mungkin kalau ada beberapa yang di akhirnya nanti memberikan sedikit penghargaan kepada guru dan tidak ditargetkan, itu yang terjadi selama ini. Tidak apa ya Pak kalau seperti itu. Jadi yang pasti saya pastikan bahwasanya di sekolah ini tidak ada bimbel yang dilakukan di sekolah dengan tanda kutip tadi yang dipatok biayanya, kecuali kelas 6. Kecuali kelas 6 ya Pak ya. Kelas 6 memang kita adakan bimbel dengan sekolah, dan itu sepengetahuan sekolah, dan ini sudah berjalan mungkin 5-6 tahun sebelumnya. Dan ini berdinamika, tidak selalu guru yang memberikan materi, kadang kita kerjasama dengan Primagama, kadang dengan Salemba, bahkan dulu pernah dengan Nurul Fikri. Kemudian ini semua menjawab permintaan orang tua murid. Jadi setiap awal tahun kelas 6 kita akan kumpulkan orang tua murid kelas 6, apakah kelas 6 ini butuh tambahan untuk menghadapi UN. Ketika orang tua murid, Pak, kita sepertinya tidak perlu, berarti tidak ada bimbel di kelas 6. Gitu. Kesepakatan orang tua murid. Kemudian ketika disepakati untuk mengadakan bimbel, kita juga memberikan kelonggaran. Silakan Ibu diskusikan. Kalau memang Ibu nggak, kita akan berikan survei. Ada beberapa bimbel yang mau masuk ke sini untuk bekerja sama, Primagama, Salemba, NF, bahkan GO. Kita berikan waktu untuk presentasi. Yang pasti karena ada bimbel pasti ada biaya yang timbul, dan itu akan menjadi pertimbangan orang tua murid. Mereka akan memilih yang mana. Dan terakhir, ketika semua bimbel itu dirasa mahal, kemudian ada masukan, Pak, kenapa sih nggak guru yang mengadakannya? Kalau orang tua murid sebagian besar pengen guru kita yang mengadakan di sekolah, ya kita fasilitasi. Karena yang pasti ketika kita bimbel dengan bimbel-bimbel yang sudah berlisensi seperti NF, itu pasti biayanya luar biasa di luar, kan? Dengan pertimbangan seperti itu, makanya beberapa tahun ini, mungkin 2 tahun ini, guru-guru kita yang memfasilitasi anak-anak kelas 6 untuk bimbel. Jadi bimbel yang ada di sekolah itu hanya kelas 6 untuk kelas 1 sampai kelas 5. 5 kita tidak ada bimbel yang resmi dilakukan di sekolah. Jadi sebenarnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 tidak ada bimbel resmi yang diadakan di sekolah. Betul ya Pak ya? Betul. Ada pertanyaan selanjutnya nih Pak, yang terakhir lah ya. Banyak, masih banyak. terakhir. Pertanyaannya dari salah satu murid kita Pak. Pak Guru mau nanya dong, nama tarian dari Sumatera Utara adalah? Ini dari kelas 4 kayaknya. Tari tortor ya? Tari tortor, betul? Betul. Serampang 12. Betul. Oke. Ada lagi? Cukup ya Pak ya? Nanti bisa googling ya. Nanti bisa kita baca-baca. Kita baca lagi Pak ya. Oke, terima kasih Bapak untuk setiap pertanyaan yang mungkin sudah dijawab dengan sangat jelas, ataupun mungkin nanti jika ada yang masih ingin ditanyakan bisa di next podcast kita ya Pak ya. Bisa. Jadi kalau ada pertanyaan dan segala macam boleh via yang kita sebar di media sosial, bisa menghubungi humas yang ada di sekolah. Karena kita punya humas yang bekerja sama dengan komite, salah satu guru kita itu salah satu untuk menampung pertanyaan-pertanyaan, bisa ke sana, atau mungkin bisa datang langsung ke sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu guru sekolah, atau mungkin dengan saya sendiri. Insya Allah kalau ada waktu pasti kita akan datang. Gitu. Dan juga kalau mau nanya bisa juga lewat fanpage. Kita punya fanpage ya Pak ya di Facebook. Iya. Apa yang namanya ya Pak ya? SD PLT Suralaya Ukir Tahu. SD PLT Suralaya Ukir Tahu, dan juga di Instagram kita SD PLT Suralaya Ukir Tahu, dan yang jelas juga di YouTube channel kita SD PLT Suralaya Ukir Tahu. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.